Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. saya pikir di kelasnya sudah banyak. Di tempat saya sudah kurang lebih ada 40 partisipan yang sudah datang. Jadi kelasnya bisa kita mulai ya. Wajah-wajahnya sepertinya sudah tidak asing saya lihat ini. Sudah pernah ketemu dengan saya sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di semester apa? Strategi pemasaran. Iya, strategi pemasaran. Ya, kemarin. Pemasaran ya. Ada yang lainnya kurang baik? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik semua. Ada yang nilainya E? Tidak ada. Baik, Pak. Nilainya bagus semua ya. Ya, Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Bagus semua. Neng Marwiyah, apa kabar Neng Marwiyah? Alhamdulillah, Pak, baik. Oke, alhamdulillah. Ini saya pikir siapa lagi ya yang wajah-wajahnya baru? Tidak ada, semuanya sudah wajah-wajah lama semua ini. Jadi ya tidak berubah polanya kalau pembelajaran dengan saya masih seperti itu juga. Maksudnya kita masih saya akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Sebetulnya kemarin ada yang miss satu. Saya menugaskan kalian untuk membuat video, cuman caranya saya sulit karena saat pandemi ini tidak mungkin kalian untuk berkumpul terus gitu ya. Jadi kalau saya suruh kalian untuk membuat video berkumpul di tempat umum kan nggak boleh. Saya sedang memikirkan caranya bagaimana kita tonton. Pada waktu itu ya, ini review dulu Tonton kucing. mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi kalau misalnya kalian membuatnya via online, kira-kira bisa tidak gitu? Kalau kalian disuruh membuat video lagi tapi secara online, caranya bagaimana ya? Apakah kalian video call masing-masing teman ke teman lainnya atau bagaimana? Saya tidak tahu. Cuman ya sudahlah, karena manajemen pemasaran yang sudah lewat, saat ini yang akan kita pelajari atau akan kita akan kita yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari adalah mengenai etika bisnis. Di mana etika bisnis ini, sebelum mulai kita berdoa dulu. Saya pikir kita belum berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam bahagia. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan keberkahan untuk pertemuan kita ini. Di awal pertemuan saya akan membahas mengenai apa itu etika, apa perbedaan antara etika dan moral. Sebelumnya saya tanya dulu pada kalian, ada yang mengetahui apa itu etika? Ada yang sudah baca? Sudah. Adat istiadat, Pak. Adat istiadat atau kebiasaan. Ada yang menemukan bahwa pengertian lain dari lain itu? Ada yang menemukan bahwa Pak, etika adalah apa gitu ya, selain yang disebutkan adat istiadat atau kebiasaan oleh rekan kalian? Ada yang menemukan jawaban lain? Tidak ada. Oke, kalau begitu saya bahas saja. Betul. Yang dikatakan siapa tadi yang berbicara? Neng Marwiyah ya? Bahwa etika adalah adat istiadat. Atau yang lain? Saya tidak tahu, tapi yang dikatakan oleh rekan kalian itu benar.
Tapi secara umum, etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos, yang bentuk jamaknya taeta, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, di mana kebiasaan membangun suatu aturan yang kuat di masyarakat. Setiap tindak tanduk mengikuti aturan, dan aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Maka hal tersebut dikatakan sebagai etika. Secara inti, etika adalah kebiasaan. What I look, what I mean, what I see. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan itu dirasakan. Kalau perasaan itu kita rasakan bahwa, oh ini menyenangkan, maka hal itu akan berlaku terus-menerus. Ini kehidupan kalau misalnya kita di kehidupan umum. Tapi kalau misalnya di organisasi berlakunya bagaimana? Pun sama halnya. Ketika kita berada dalam suatu organisasi, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi sesuatu hal yang kalaupun itu melanggar aturan yang berlaku, kita akan tidak akan merasa bersalah. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan kita. Oleh karenanya, etika yang harus kita lakukan di suatu tempat itu harus sesuai dengan peraturan yang dibuat. Kalau di tempat kampung namanya pupuhu. Jadi kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pupuhu. Kata pupuhu kalau misalnya di Kalimantan, tidak boleh kita menebang pohon. Nggak ada satu orang pun yang berani melanggar perkataan dari pupuhu. Kan gitu. Nah, kalau di organisasi bisnis, yang harus kita ikuti adalah direktur utama atau CEO atau sekelas staff, biasanya di atasnya ada SPV. Kata SPV masuk kita jam 7 pagi, ya kita harus datang jam 7 pagi. Kemudian jam 7 pagi itu kita harus melakukan doa bersama. Oke, kita lakukan doa bersama. Itu namanya etika. Adat istiadat atau kebiasaan yang kita lakukan. Dan kalau kebiasaan itu buruk, itu akan terjadi secara terus-menerus juga. Misalnya, kebiasaan kita setiap hari adalah buang sampah di selokan. Setiap hari, kebiasaan kalau tidak ada yang melarang, itu akan terus dilakukan. Buang sampahnya diselokan lagi, diselokan lagi. Walaupun ada tempat sampah. Oleh karenanya, kalau kita ingin membangun etika yang baik, ya awali hal itu dengan orang yang berpengaruh kuat untuk kehidupan kalian. Kalau di organisasi ya boleh manajernya, SPV-nya, kan begitu. Atau di lingkungan yang paling dekat saja, orang tua kalian. Orang tua kalian ketika kalian kecil mengajarkan bahwa kalian bangun pagi jam 7 pagi paling telat katanya. Oh, kalau saya dulu enggak. Jam 5 setelah salat subuh, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Kegiatan itu dilakukan terus-menerus. Otomatis alam bawah sadarnya ini akan berujar bahwa jam 4 pagi ya sudah saya bangun, kan begitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah kebiasaan itu dilakukan, yang namanya manusia ini bisa berubah. Bagaimana perubahan itu terjadi? Perubahan itu terjadi dipengaruhi oleh salah satunya faktor eksternal, yakni faktor lingkungan. Teman kalian akan mempengaruhi. Yang tadinya di rumah kalian harus makan di tempat makan. Kalian harus bangun pagi. Kalian tidak boleh berkata kasar dan lain sebagainya. Itu aturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Ketika di luar, kalian bertemu dengan berbagai macam manusia yang lain yang sebelumnya kalian tidak ketemu. Akhirnya berkata, anjing, goblok, dan lain sebagainya. Dan itu diikuti gitu. Karena merasa nyaman, orang yang kalian ikuti itu ternyata orang yang populer. Orang yang diulu-ulukan oleh lingkungan sekitar. Wah, oh si itu keren, oh si itu begini, oh si itu begini. Akhirnya masuk ke alam bawah sadar kalian, oh itu yang harus ditiru. Padahal itu salah. Nah, kebiasaan atau adat istiadat yang seperti inilah yang harus dirubah. Kebiasaan atau adat istiadat misalnya kalau yang setiap hari bangunnya jam 6 pagi misalnya atau jam 5 pagi. Tidurnya sudah ada dari orang tuanya jam 9. Tetapi bertemu dengan teman-temannya itu jam 3 subuh baru tidur.
Karena temannya ini populer dan temannya ini orang yang kalian anggap berpengaruh, kalian malah ikuti. Hal ini yang harus dicegah. Dan begitu pula di perusahaan. Ketika seseorang berada dalam suatu perusahaan dan di perusahaan itu diberikan satu amanat jabatan. Dan mereka harus membuat adat istiadat atau harus membuat kebudayaan yang berlaku di perusahaan tersebut. Bagaimana kebiasaan itu bisa terbentuk? Saya punya salah satu contoh kasus begini. Dalam suatu tempat, bagaimana kebudayaan ini bisa terbentuk, bagaimana etika ini bisa terbentuk, yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa kebiasaan, adat istiadat atau etika ini terbentuk dari orang yang bisa mempengaruhi orang-orang sekitar. Singkat cerita begini, di suatu tempat, anggaplah Marwiyah atau saya, atau mungkin yang saya sering lihat di ini mukanya itu, bukan mukanya, apa ya namanya, yang sering saya tanya di kelas itu biasanya ada satu orang laki-laki yang kelas ini saya ingat nilai dia agak kurang dibandingkan dengan yang lain, entah mengapa dia, tapi ya sudahlah, namanya saya Haikal kalau nggak salah, Albian Haikal Fajar, karena dia itu nggak ada di nilainya itu nggak ada karena nggak ada pakai nama lain. Di kelas online-nya itu pakai nama lain. Saya sulit untuk memasukkan nilainya. Siapa orangnya saya lupa. Ya pokoknya itulah. Nah, singkat cerita, ketika kalian masuk atau Albian masuk ke salah satu tempat, di tempat itu bertemu dengan seorang pemimpin yang dianggap pemimpin di tempat itu, dan dia mengatakan, kalau kamu masuk ke ruangan ini, ketika kamu mendengar suara bel 2 kali, misalnya itu bel ya, kamu harus berdiri. Ini yang dikatakan oleh yang mempunyai tempat tersebut. Masuklah ke otaknya Albian, oh, ketika bel berbunyi 2 kali, saya harus berdiri. Akhirnya bel berbunyi. Albian masuk, dia harus berdiri di tempat itu. Datang orang kedua, Firda. Bel bunyi 2 kali. Lalu Firda melihat Albian. Kenapa Albian ketika bel berbunyi 2 kali, berdiri, kata Firda. Akhirnya terulang lagi, bel berbunyi 2 kali. Albian berdiri lagi. Dalam pikirannya Firda, nggak ada kerjaan orang ini kan gitu. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia belum tahu. Tapi karena Albian sudah tahu dan dikatakan oleh orangnya bahwa bel berbunyi 2 kali harus berdiri, si Firda ini akan bertanya-tanya. Hal yang pertama dilakukan oleh manusia normal adalah akan berpikir bahwa satu, mungkin tidak ada kerjaan. Yang kedua, dia akan merasa jengah. Dia akan merasa terheran-heran. Kalau dia kaum minoritas, sudah terbiasa tidak mengikuti hal yang dilakukan oleh kaum mayoritas, mungkin hal itu suatu yang wajar. Tapi halnya akan berbeda kalau itu orangnya kaum mayoritas yang sudah terbiasa mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut gitu. Aturan yang berlaku di salah satu tempat. Ketika Albian sudah berdiri, Firda sebagai orang mayoritas biasanya harus ikut berdiri juga tanpa harus bertanya. Kan idealnya seperti itu. Tapi akhirnya singkat cerita ketika mereka sudah berdua di salah satu tempat itu dan satu orang lagi tidak ada dan dia hanya mencet bel kerjaannya, akhirnya Firda bertanya, ngapain kamu setiap ada bel berbunyi, kamu berdiri? Baru si Albian ngomong, ini yang dikatakan oleh pemilik tempat tersebut. Ketika kamu datang ke tempat ini, dan kamu mendengar bunyi bel 2 kali, kamu harus berdiri. Oh gitu, walaupun dia kaum minoritas, tapi kalau dia bisa dan mau mengikuti aturan yang berlaku, dia akan berdiri.
Begitulah adat istiadat atau kebiasaan terbentuk yang diawali dengan adanya aturan. Aturan yang berlaku kuat di masyarakat. Bagaimana peraturan itu bisa kita ikuti kalau ada orang yang kuat yang pertama kali untuk menegakkan peraturan tersebut? Apa bedanya dengan moralitas? Moralitas adalah sama sebetulnya kebiasaan. Cuman kalau adat istiadat itu kebiasaan yang tertulis. Kalau moralitas di suatu masyarakat berkaitan di satu pihak dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima selaku perilaku yang baik dan yang buruk oleh masyarakat atau kelompok yang bersangkutan. Bila bertentangan dengan standar moral normalnya, dia akan merasa malu, menyesal, yang disebut immoral atau salah. Dengan kata lain, moralitas atau mos adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktek tersebut. Ini saya ambil dari bukunya Fahmi Irham halaman 22. Kalau kalian nanti di perpustakaan boleh cari sajalah Irham Fahmi. Atau bukunya Sonny Keraf. Sonny Keraf masih ada bukunya Sonny Keraf. Di situ dia mengatakan bahwa moralitas atau mos adalah kebiasaan yang mencakup praktek yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bedanya begitu. Bedanya dengan etika apa? Kalau etika itu adalah adat istiadat, aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan moralitas yang baik dan yang buruk. Tidak ada aturan hukum yang berlaku. Contohnya begini. Di Tatar Pajajaran atau di tempat orang Sunda berada, ngomong punten adalah suatu hal yang harus dilakukan atau kegiatan yang dianggap baik. Coba kalian datang ke satu tempat, kemudian kalian berjalan petantang petenteng di tempat orang itu sedang duduk-duduk ramai-ramai. Saya pastikan bahwa kalian minimal akan diomongin. Diomonginnya begini. Hayam. Ngaliwat pemakai punten, kan gitu. Nilai moralnya bahwa kalau misalnya kalian akan lewat di depan terutama orang tua, minimal membungkukkan badan. Kalau di tanah Pajajaran kan begitu ya. Punten Pak, kan gitu. Baru kita lewat. Nilai moralnya bahwa kita adalah orang yang sopan. Tetapi kalau misalnya kita tidak mengikuti aturan yang berlaku pun tidak apa-apa. Salah tidak. Walaupun ada orang yang duduk dan kalian lewat, ngomong punten dia baik. Cuman di situ akan ada sanksi moral yang terjadi. Bahwa bapak-bapak di sekitar itu akan mencap kalian bahwa kalian orang yang tidak punya moral atau orang yang tidak sopan. Begitu moralitas dengan etika atau adat istiadat yang berlaku, yang berbeda, perbedaannya akan terlihat dari contoh yang saya berikan tadi. Idealnya kan ngomong punten, tapi walaupun misalnya saya tidak mengomong punten pun, ya nggak akan ditangkap polisi. Beda ketika kalian mencuri. Ada aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, dan kalian mencuri. Mencuri di situ jelas akan dijatuhi hukuman. Dikurung penjara. Tapi kalau misalnya tidak ngomong punten saja, mah tidak akan dikurung penjara. Kalau misalnya kita tidak ngomong punten saja, mah paling sanksi sosial yang dikenakan oleh masyarakat. Sanksi sosialnya seperti apa? Ya minimal kalian akan dikucilkan lah di tempat itu. Kenapa? Karena kalian tidak mengikuti adat istiadat yang berlaku di daerah tempat kalian berada, ya di Tatar Sunda tadi. Lama-kelamaan ya kalau misalnya seperti itu terus ya tidak betah kan begitu ya. Mana ada kalian betah dikucilkan dari masyarakat.
Masyarakat tidak mau menerima kalian karena kalian dianggap tidak sopan. Kalian tidak punya nilai moral yang tinggi. Mudahnya begitu. Oke, saya hold dulu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Mangga, silakan. Sok dibuka speakernya. Kalau tidak ada, kalian tonton dulu ini. Pengertian etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Sebentar. Nggak ada, yakin nih? Udah ngerti apa itu moral, apa itu etika? Di kelas mana ya? Sebentar. Cingir coba ke cingir. Kesepi. Oke, kalian harus lihat salah satu video ini dulu ya. Jadi Mas anterin aja. Orang lagi ngajar gitu gimana? Oke, inilah. Siap. Ayo kan. Tunggu dulu. Tunggu di bawah dulu. Pokoknya ada rapat aja. Salah. Taruh. Itu uang apa di atas itu? Udah diambil. Yang tadi malam udah dikasih. Oke, sudah lihat video yang yang saya tampilkan tadi? Kultur is Sudah, us. Pak. Oke, apa yang kalian tangkap? Ada yang kalian tangkap? Dia mengatakan bahwa kultur, kebiasaan adalah kita. We make it. We save it. We share it. Jadi kalian, kalau misalnya kalian mau membuat suatu peraturan di salah satu tempat, di salah satu daerah, atau bahkan di organisasi kalian, buatlah peraturan itu sebaik mungkin. We make it. Saya yang buat itu. Kalian yang membuatnya, kalian yang bisa membentuk. Begitu pula di organisasi. Kalian yang bisa melakukan hal itu untuk dilakukan oleh semua orang. We make it. Kultur is us. Kultur adalah kita. Ketika di organisasi, mereka membuat, makanya biasanya kalau kalian berada di salah satu tempat yang itu memerlukan kebiasaan yang kalian harus punya seragam misalnya, itu bisa dilakukan.
Kenapa? Untuk membuat kultur itu sendiri. Jadi bikin seragam, kalian bisa bikin salah satu yang bisa terlihat oleh orang banyak dan itu samaan gitu. Dan ini bisa membentuk kebiasaan. Dan itu bisa membentuk image. Jadi contohnya begini. Misalnya Suci Amaliatus Solehah misalnya. Kamu dengan teman-teman kamu menggunakan seragam yang di belakangnya ada tulisan Setiap Perdana Mandiri Purwakarta. Ketika Suci melakukan hal yang baik, walaupun bukan Suci yang memakai baju tersebut, Setiap Perdana Mandiri Purwakarta misalnya, dia datang ke tempat orang dan dia melakukan kegiatan yang buruk. Ya contohnya misalnya tidak ngomong punten saja. Kuliahnya di mana? Karena kan orang akan melihat pertama kali apa yang dia pergunakan dan apa yang gampang dia lihat. Oh kuliahnya di dinya kan gitu ya. Oh kuliahnya di Setiap Perdana Mandiri. Pira kita ngomong punten tepira lah mencek orang sudah nama tepira moralitasnya nilai moralnya tidak ada kan begitu. Tidak ngomong punten atau ketemu dengan orang tua tidak suntangan misalnya itu kebiasaan yang sering dilakukan. Walaupun Suci melakukan suntangan, ngomong punten di setiap tempat, tapi ada satu orang yang tidak melakukan itu, rusak citra Setiap selamanya. Karena kultur is us, gitu. Kultur kita yang buat sendiri, dan ketika kita menggunakan keseragaman, orang akan melihat itu. Orang akan memandang bahwa Suci adalah Firda misalnya, bahwa Suci adalah Reni. Karena mereka mempunyai seragam yang sama. Ini yang dikatakan adat istiadat, kultur is us. Paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi ada yang bertanya nih, silakan. Ada yang bertanya, mengangkat tangannya. Pak, mohon maaf, HP-nya error. Oh, error. Oke, ya. Ya, kalau misalnya tidak mau bertanya di sini, boleh bertanya di chat, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan dulu, barangkali tidak jelas materi yang saya sampaikan. Mangga. Kalau ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai materi ini, boleh di chat, boleh. Kalau cukup jelas ya, saya lanjutkan lagi. Oke, cukup jelas ya, saya lanjutkan lagi kalau begitu. Istilah moral dan etika berasal dari kata lain atau kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara kehidupan. Ini dikutip dari bukunya Robinson Perilaku Organisasi di halaman 40. Perbedaan moral dengan etika, etika berasal dari bahasa Yunani yang bentuk jamaknya taeta. Lamun cek Sunda taeta teh menunjukkan sesuatu hal. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani taeta itu artinya etika atau etos. Jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu dengan kata-kata taeta lamun cek Sunda, bukan berarti kalau dalam bahasa Yunani dia menunjukkan itu, gitu ya. Tetapi dia akan mengatakan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos. Adat istiadat atau kebiasaan hidup yang baik. Etika lebih normatif dan mengikat pribadi manusia. Sedangkan moral atau mos atau moris, adat istiadat kebiasaan tidak langsung yang memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai. Contohnya ngomong punten tadi, suntangan, makan harus di meja makan. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Jangan lupa menggunakan masker. Itu yang dilakukan oleh moral. Tidak ada hukumannya, tapi itu ketika menjadi adat istiadat atau etika, ketika tidak pakai masker, itu akan dihukum saat ini. Kan begitu ya? Nah, perbedaan antara etika dan moral. Baik, saya masih punya waktu 10 menit lagi sebelum saya break. Kita mau break atau kalian tinggal download saja materinya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Itu keputusan kalian, bagaimana? Boleh dijawab salah satu orang. Break saja, karena harus pindah host ini. Harus pindah host itu karena ya 10 menit.
30 menit waktu kita dan itu sudah berjalan 30 menit gitu maksudnya. Oke, kalau begitu nanti kalian tinggal download saja materinya. Ilmu etika dan filsafat ini tidak bisa dikesampingkan. Ilmu filsafat ini terlihat dari usaha dalam menafsirkan etika sering dilihat dari sudut pandang filsafat. Ketika kita berbicara mengenai filsafat ilmu, adalah filsafat pengetahuan yang secara khusus mengkaji hakikat ilmu. Lalu apakah ilmu itu sendiri? Oke, saya balik dulu. Sebelum kita berbicara ilmu adalah pengetahuan yang sudah terukur, sudah teruji, kan begitu ya? Sedangkan pengetahuan adalah tidak ada ukuran pastinya. Contohnya begini, kalau kalian berbicara mengenai pengetahuan, kalian bisa menggoreng bala-bala. Ketika kalian menggoreng bala-bala, yang harus dilakukan pertama kali, masukkan tepung terigu, siksikan wortel, siksikan toge, kalau pakai toge, kemudian siksikan engkol, campurkan ke tepung terigu. Lalu masukkan gula pasir, tambahkan juga dengan garam, tambahkan air, aduk-aduk. Ini namanya pengetahuan. Kalau ilmu sudah terukur, di mana seorang peneliti meneliti bahwa ketika kita berbicara mengenai bauran pemasaran jasa yang disampaikan oleh Philip Kotler, berarti dia akan berbicara mengenai 7P. Product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Itu sudah jelas. Ilmu 1 tambah 1 sama dengan 2. Pengetahuan saya bisa memasak bala-bala. Kita tidak bisa merubah. Kalau ilmu yang sudah pasti. Tapi kalau misalnya pengetahuan, masak bala-bala yang tadinya pertama kali kalian masukkan adalah tepung terigu. Kalian mau rubah, yang pertama kali kalian masukkan adalah air, itu sah. Ini bedanya. Dan ketika kita berbicara mengenai ilmu etika dan kita berbicara mengenai filsafat, ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara mengenai filsafat, kita berbicara mengenai di balik pertanyaan, ada pertanyaan. Yang artinya kita akan terus berpikir. Tuntuna botak. Karena itu akibat apa? Akibat kita berpikir. Itu normal, itu manusiawi. Bahkan itulah yang harus dilakukan oleh manusia normal untuk mencari apa yang dinamakan dengan kebenaran. Kebenaranlah yang harus dicari. Bagaimana kebenaran ini muncul? Kebenaran ini muncul karena adanya pikiran seorang manusia untuk berpikir. Tapi kalau kalian sudah tidak mau berpikir, janganlah jadi manusia. Ketika kalian bertanya, kenapa ada bumi? Kenapa bumi berputar? Kenapa ada langit? Kenapa langit warnanya biru? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan hewan? Siapa yang menciptakan rumah? Artinya kalian berpikir. Dan ketika kalian menemukan jawaban, itu adalah kebenaran yang hakiki berdasarkan filsafat ilmu. Paham ya sampai sini ya? Hal yang harus dilakukan oleh seorang manusia adalah berpikir. Mencari kebenaran. Mencari kebenaran yang hakiki adalah proses di mana pertanyaan akan bertemu dengan pertanyaan. Ketika pertanyaan sudah bertemu dengan pertanyaan, dan kalian akan berpikir, maka muncullah kebenaran yang hakiki. Saya lanjutkan lagi. Etika bisnis, aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh atau tidak boleh untuk bertindak. Di mana aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertentu yang tertulis maupun tidak tertulis. Jika suatu bisnis melanggar aturan tersebut dapat menerima sanksi, baik langsung maupun tidak langsung. Ini etika bisnis. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah berbicara mengenai ilmu, sudah berbicara mengenai filsafat, sudah mengetahui apa perbedaan antara etika dan moral, saat ini kita berbicara mengenai etika bisnis. Tadi kita sudah tahu bahwa etika bisnis, etika adalah aturan yang berlaku di masyarakat atau aturan yang mengikat suatu masyarakat untuk mengikuti. Sedangkan bisnis menurut Bukhari Alma adalah usaha atau perusahaan. Menurut ahli lain, bisnis adalah kegiatan perorangan
individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Coba kalian bayangkan, ketika setiap manusia berpikir bisnis dan bisa melakukan segala cara maupun cara yang tidak halal, yang penting dapat profit ujungnya, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kerusuhan. Yang kedua, selain kerusuhan, banyak peraturan yang berlaku di masyarakat akan dilanggar. Kita orang bisnis yang mempunyai etika tidak melakukan itu. Coba kalian bayangkan, ketika hutan di Kalimantan sana, mereka punya kita semua yang dipegang oleh pemerintah. Coba bayangkan ketika pemerintah tidak mengeluarkan peraturan mengenai illegal logging, semua orang boleh menebang hutan itu untuk dijadikan kertas, apa yang akan terjadi? Yang pertama, hutannya rusak. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Yang ketiga, kalau nggak longsor ya banjir. Nah, kitalah yang mengatur bahwa dalam bisnis kita harus punya etika. Kita punya aturan. Boleh kalian mendirikan pabrik kertas, kan begitu. Tetapi tidak setiap saat pohon itu harus ditebang. Tidak setiap saat kita harus menegang pohon. Tidak setiap saat kita harus melakukan illegal logging. Yang harus kita lakukan adalah menjaga dan membuat aturan yang jelas supaya si pohon itu tidak sembarangan ditebang. Dengan begitu, dengan peraturan yang ada, dengan etika ini, akhirnya regulasi terbentuk. Peraturan terbentuk dan inilah yang diikuti. Peraturan inilah yang diikuti oleh kita semua. Oleh pengusaha tadi, oleh pebisnis tadi. Boleh berdiri pabrik. Tapi ada etikanya, ada aturannya, kan begitu. Boleh kalian berbisnis, tapi ada aturannya. Aturannya bagaimana? Ya tadi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi. Etika sendiri, ada istilah etika deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Oleh karena itu, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara benar. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai atau dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, tindakan bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan itu berakibat dari tindakan baik atau buruknya tindakan kita. Maka etika ini dinamakan dengan etika deontologi. Kalau kalian belajar etika ini, salah satunya kalian harus menghafal. Yang harus kalian ingat bahwa deon itu berarti kewajiban. Kewajiban yang harus kita lakukan. Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara benar. Contohnya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua konsumen. Ini seorang pelayan. Mengembalikan hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kewajiban, deon. Menawarkan harga yang